Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan mata kuliah kita, yaitu Manajemen Pendidikan di MISD. Fokus materi manajemen perubahan dalam pendidikan. Baiklah, mari kita simak agenda pembahasan kita. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian manajemen perubahan. Dan yang kedua yaitu tujuan manajemen perubahan dalam pendidikan. Yang ketiga, resistensi perubahan dalam pendidikan. Yang keempat yaitu jenis-jenis manajemen perubahan. Kita bahas agenda yang pertama yaitu pengertian manajemen perubahan. Menurut Winardi, manajemen perubahan merupakan suatu konsep perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan yang dilakukan individu atau kelompok dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Nah, menurut Winardi, perubahan itu bisa direncanakan dan tidak direncanakan, baik dilakukan oleh individu ataupun kelompok dari keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya. Sedangkan menurut Widarta, manajemen perubahan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menyusun sebuah perencanaan, koordinasi, pengarahan, kontrol atau pengawasan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Nah, menurut Widarta ini, perubahan itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Jadi, dalam proses kepemimpinannya, dia melakukan banyak perubahan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Nah, dari dua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan adalah suatu proses sistematis untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan menuju arah yang lebih baik, baik bagi perorangan maupun organisasi. Setelah kita ketahui tentang pengertian manajemen perubahan, mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tujuan manajemen perubahan dalam pendidikan. Nah, tujuan manajemen perubahan dalam pendidikan adalah yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup lembaga, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi perubahan itu perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman serta agar suatu lembaga tersebut dapat berkembang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal serta lingkungan eksternal. Di sini fungsi manajemen perubahan adalah untuk beradaptasi dengan lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal itu misalkan peserta didik yang semakin bertambah atau mungkin dari SDM yang semakin meningkat serta fasilitas-fasilitas yang dipunyai itu semakin bertambah. Nah, lingkungan eksternal itu meliputi dari masyarakat, dari kebijakan-kebijakan, dan dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, tujuan manajemen perubahan selanjutnya yaitu untuk memperbaiki efektivitas lembaga agar dapat bersaing dalam hal prestasi dengan lembaga lain. Nah, di sini perubahan perlu diterapkan agar dapat meningkatkan prestasi, terutama untuk mendongkrak prestasi siswa. Dalam hal ini, untuk kompetisi dengan lembaga lain. Setelah tujuan manajemen perubahan kita ketahui, selanjutnya kita bahas tentang resistensi perubahan. Resistensi perubahan merupakan reaksi alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan atau equilibrium. Nah, dengan adanya resistensi perubahan ini, maka konsekuensinya yaitu resistensi harus diikuti oleh perubahan, baik atas inisiatif sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Dengan adanya perubahan, maka kita harus punya inisiatif untuk mengikuti perubahan tersebut, atau jika kita tidak mengikuti, maka orang lainlah yang akan mendahului untuk mengikuti perubahan tersebut. Nah, resistensi ini mempunyai dua sifat. Yang pertama yaitu overt, atau resistensi bersifat jelas terhadap perubahan lembaga. Contohnya pengumuman, rapat, dan lain-lain. Jadi, resistensi perubahan ini bisa kita ketahui sebelumnya. Misalkan dengan adanya pengumuman, dengan adanya rapat. Jadi kita bisa menyiapkan sebelumnya. Kemudian jenis resistensi covert, yaitu resistensi yang bersifat tersembunyi, yang berjalan tanpa pemberitahuan. Sehingga pada resistensi ini
banyak sekali lembaga atau pengelola lembaga yang kurang siap dengan adanya resistensi perubahan tersebut. Kita lanjut pada agenda selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis manajemen perubahan. Ada 3 jenis dalam manajemen perubahan. Yang pertama yaitu smooth instrumental change, dan yang kedua yaitu bumpy instrumental change, dan yang ketiga yaitu discontinuous change. Nah, yang pertama yaitu kita bahas tentang smooth instrumental change, yaitu perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksi serta mencakup rentetan perubahan dalam kecepatan konstan. Nah, di sini maksudnya adalah perubahan yang terjadi itu berlangsung secara lambat. Jadi bisa diprediksi kira-kira nanti arahnya nanti kemana, jadi kita bisa mengetahui dengan prediksi-prediksi yang kita tentukan. Nah, kemudian bumpy instrumental change. Nah, perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-sekali di sela percepatan gerak, perubahan yang dipicu oleh perubahan lingkungan, organisasi, dan juga bisa bersumber dari internal, seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Nah, pada jenis ini perubahan itu belum terjadi, tapi kita sudah menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan tersebut dengan meningkatkan kualitas organisasi dan metode kerja. Sehingga ketika perubahan terjadi, lembaga kita sudah siap untuk menghadapinya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu discontinuous change. Maksudnya adalah perubahan ditandai dengan pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur, budaya, dan ketiganya sekaligus. Nah, discontinuous change ini adalah perubahan yang bersifat revolusioner dan cepat. Jadi discontinuous change ini adalah gabungan dari strategi, struktur, dan budaya yang ada dalam satu lembaga tersebut sehingga terjadi perubahan yang begitu pesat. Baik, dengan berakhirnya jenis-jenis manajemen perubahan tersebut, maka berakhir pula materi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan kali ini sampai akhir. Jika ada masukan, pertanyaan, dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dari negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.